hari ini Minggu 9 Maret 2025. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muslimin yang dirahmati Allah, awalnya ini membaca umur kita, kemudian dengan membaca umur kita hasilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang penuh berkah ini, di Ramadan ke-9, kita masih bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah, rutinitas ibadah. Dari tadi kita sudah bangun sahur. Jam berapa sahurnya, Pak? Jam 4. Jam berapa dibangun ke tadi, Bu? Jam 3 lah bangun, Pak. Itu jam 3 melok bangun enggak, Pak? Apa masih tidur jam 3 itu? Iya, ini biasanya yang paling aku puasa itu capek, Pak ya. Capek nih yang puasa itu. Payah enggak puasa gitu nih? Tidak pula. Iya. Bapak-bapak yang payah mikir ke untuk bukanya apa, Pak ya? Iya, mikir ke untuk berbuka apa, ini apa, baju lebarannya seragam apa, mejanya agak ditaruh apa, ya kan? Terus rumah ini nak dicat apa tidak. Nah, ini penting kalau apa nih capek ya. Ibu-ibu capek juga sebenarnya. Dan mungkin lebih capek ibu-ibu. Bangun pagi jam 3, sahur. Sudah sahur, hujan, masih hujan semalaman kita hujan ya. Tinggal ke dulu lah ke masjid, piring kotor sudah sahur tadi. Tinggal ke masjid. Ternyata di masjid tadi sholat fajar, sholat apa lagi, hajat, kemudian sholat qobliyah, kemudian ada yang baca Quran sempat. Kemudian sholat subuh, sudah ini ada pengajian lagi ya. Terus kalau tidak ngaji ada tadarusan sampai jam 7. Tambah lagi agak sholat syuruk, sholat duha. Balik-balik masih kotor piring tadi. Beberes dulu. Agak sudah zuhur, sudah sholat, lah terpikir lagi. Buka masa apa? Berbuka apa hari ini? Nak beli apa? Sudah asar lah ngeluar ke motor keliling Talang Kelapo ini bercarian. Temacet jalan sampai jam 5.
balik berbuka lagi. Sudah berbuka piring kotor lagi, tinggal ke tarawih. Balik tarawih masih cak itulah piring itu. Masuk lagi. Cak inilah selama sebulan. Muter-muter cak inilah. Ya kita susah, capek puasa ya. Nahan lapar, nahan haus, nahan dari ngatoi kawan, nahan dari begibah, nahan diri bohong, ya kan itu. Kata Nabi kan, idza soma ahadukum wa inimruun ya qatalahu aw syatamahu. Kalau ada yang ngajak ngomong basing-basing, ada yang ngajak bebalah, ada yang ngajak bergibah, misal Bu, Ramadan ini kan kita ini kan ketemu agak, kau tahu dah, biasa aja itu kan, mulut kan biasa aja itu. Ya, katakan ini soim. Taruh puasa itu nahan kalau. Badan ndak lemak, rasanya nak sakit kalau badan sehari-hari. Nah, tapi inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah kenikmatan-kenikmatan untuk beribadah ini, kita diberikan Allah kenikmatan untuk membersamai Ramadan, bersama Ramadan di bulan ini beribadah maksimal, maka kita gunakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Karena itu adalah wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga berterima kasih kepada segenap pengurus Masjid Nurul Falah yang sudah berkenan memberikan kesempatan waktu untuk bersilaturahmi, untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasehati, bersilaturahmi, bertanya kabar. Ya, yang paling penting kita bisa ngaji. Ini ngaji, belajar ini Pak. Walaupun kita ngaji ini subuh-subuh dingin, saro atau masih bawaan ngantuk, tapi semangat mengaji ini adalah salah satu bentuk keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya tinggi. Saya pernah ditanya oleh seorang jamaah karena ngisi subuh, katanya, Ustaz, sholat syuruk di awal waktu itu pahalanya pecah apa namanya? Umroh. Nah, besar tinggi pahalanya kan? Sholat syuruk di awal waktu. Nah, jadi sholat syuruk jam 6:05 mungkin kita nih ya. Katanya, cak mana Ustaz? Kalau seandainya aku nih melok majelis cak ini nah, ngaji katanya, cak sama Ustaz nih lah. Tapi lewat syuruk ini, lah masuk syuruk atau lah sudah mulai lewat. Aku tinggal ke majelis itu, terus aku sholat. Cak mana Ustaz? Mana yang lebih bagus katanya? Ya, karena kalau dia terlambat berarti tidak dapat pahala apa tadi? Umroh. Lemak pahalanya besar. Nah, kataku memang pahalanya besar. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Pahalanya mungkin tak terhingga. Tetapi banyak hadis-hadis, asar-asar yang mengatakan keutamaan menuntut ilmu, ngaji, belajar, hadir dalam majelis. Apalagi coba banyak hadis-hadisnya itu kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, cak kita ini kan dari rumah ke masjid, ini akan dimudahkan jalan ke surga. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang hadir menuntut ilmu, kata baginda Rasulullah
sesungguhnya malaikat yadau ajnihatahu, meletakkan sayap-sayapnya malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu ini. Ini pahalanya besar ya. Mendoakan yang baik-baik. Ada jamaah berdoa astagfirullah, kata malaikat amin, semoga Allah mengampuni. Ya Allah, minta duit seasoy nak lebaran ya Allah. Misal ada yang berdoa macam itu, kata malaikat amin. Ya Allah, sembuh ke penyakit aku ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Maka ini pahalanya besar. Dan juga fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi keutamaan, kemuliaan ya, fadilah alim, orang yang berilmu, belajar ya, itu kafad alal abidi, atas, atau alal abidi, di atas orang yang beribadah, abid ahli ibadah ya, orang yang berilmu itu bagaimana? Kafadlil qamari fi lailatil badri ala sairil kawakibi. Ini perumpamaannya seperti bulan purnama di antara bintang-bintang, di antara planet-planet. Mana yang lebih terang? Mana yang lebih jelas? Bulan apa bintang? Bulan. Bulan purnama itu besar, kelihatan, yang apa namanya, bentuknya mungkin malah kelihatan apa namanya, permukaan bulan lebih jelas. Ala sairil kawakibi, di antara bintang-bintang, planet-planet. Planet itu kecil yang kelihatannya. Cuma kita kecil, lebih kecil daripada bulan. Itu kemuliaannya. Maka saya katakan hadir dulu dalam majelis, kaget sudahnya baru sholat. Akhirnya nurut bapak itu, alhamdulillah. Dah lagi dia sudah tuh nyala tuh. Tak nyala tuh sebenarnya dia tuh kan. Nah, inilah, walaupun kita ngajinya ini mungkin ya Allah Ustaz, capek Ustaz, semalam aku lah 2 juz baca misalnya tadarusan. Aku bangun dari jam 2 tahajud karena kebanjiran. Misal, kalau kita katik banjir Pak dalam Kelapa nih, alhamdulillah. Tempat lain Pak, aku buka Instagram sambil sahur tadi, ya Allah, ternyata banjir Palembang ini Pak. KM7 banjir, Putih Kayu banjir, apalagi angkatan 66 banjir, Demang banjir. Untung beta Kelapa tidak. Nah, banjir galau sekarang. Maka ya Ustadz, aku kecapean Ustadz. Nah, tidak apa-apa, ngaji bentar, walaupun kita ini ada namanya jider. Apa jider itu? Apa Bu jider? Ngaji sambil nyender. Ini lemak ngaji ini. Yang ngaji paling lemak nih jider. Jadilah masih ngaji. Ada yang jidur. Apa jidur itu? Ngaji sambil tidur. Jadilah masih datang ngaji daripada tidur di rumah. Yang jangan itu kalau jiler. Ngaji sambil giler. Ini udah dapet nian, habisnya. Sudah ya. Jangan-jangan dibiar uangnya, enggak balik-balik lagi ya. Alhamdulillah kita hari ini dapat belajar bersama. Kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini karena kita masih di momennya bulan Ramadan, maka saya ingin membahas satu kitab ya, namanya kitab Fiqhul Manhaji, Al-Fiqhul Manhaji. Kitab fikih ini karangan Dr. Mustafa Al-Khin ya. Jadi ini salah satu apa namanya ulama Syriah ya. Jadi 2 pengarang kitab ini, Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bagha. 2 ini mengarang Fiqhul Manhaji, fikih salah satu fikih populer di Asia Tenggara. Dan ini adalah fikih mazhab Syafi'i. Nah, tentang puasa. Tapi saya tidak ingin membahas dan dari awal sampai akhir tentang puasa. Saya ingin bahasanya tentang adabus shaumi wa makruhatihi. Adab-adab berpuasa. Nah,
kita ini sahur, berbuka, puasa siang hari, menghidupkan malam-malam hari. Semoga kita bisa menjaga, melaksanakan, melestarikan adab-adab puasa dan menjauhi larangan-larangan puasa agar benar-benar puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas. Kalau kita berbicara tentang fikih mungkin sudah dibahas ya, pengertian puasa apa, misalnya syarat sah puasa apa. Ada berapa Pak syarat sah puasa? Bu, syarat sah puasa ada berapa? Hah? Syarat sah puasa, rukun puasa. No. Puasa itu secara bahasa namanya imsak ya. Imsaku anil muftirat, secara istilah menahan sesuatu yang membatalkan puasa ya, hal-hal yang membatalkan puasa ditahan. Kalaman au ta'aman, makan atau ngomongi wong. Kalau ngomongi wong, ngomong kotor, ini pahalanya yang hilang. Kalau makan, minum dan lain-lain, pahala puasanya nian yang batal. Kalaman au ta'aman min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi dari matahari fajar, dari fajar terbit fajar subuh sampai maghrib. Nah, ini pengertiannya. Sedangkan apalagi syarat sah puasa itu ada 4. Apa yang pertama? Islam. Kedua, baligh atau dia sudah mukallaf. Nah, yang ketiga, mampu. Mampu itu artinya dia lepas dari uzur-uzur boleh tidak berpuasa, sakit, perjalanan, tua dan lain-lain. Dan yang keempat, berakal. Ustaz, aku lihat dia tidak puasa, mungkin syaratnya kurang. Apa? Mungkin dia belum balik. Kita husnuzon, mungkin belum balik. Tidak Ustaz, anaknya 5. Lewat ini balik berarti kan? Mungkin syarat yang ketiga dia tidak cukup. Apa? Mampu, mungkin sakit, mungkin perjalanan. Oh tidak Ustaz, kulu kilir ngangeng gawenya bermotor, sehat uangnya. Mungkin syarat keempat dia tidak cukup. Nah, KTA akal. Gilo, boleh tidak puasa gilo? Jangan tapi gilo. Undang-undang nggak boleh ya, itu masih boleh harus berpuasa. Tapi kalau gilo nian, jadi gilo Ustaz, galak lupa ingatan kalau siang. Motor belok dewek katanya, ada yang itu Pak katanya. Nak puasa ini coba diservis dulu motor, takutnya agak stangnya belok dewek ke rumah makan. Nah, gila itu gila, guna-guna itu bukan gila ya. Gila nian. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Nah, itu syarat. Kalau rukunnya 2. Rukun puasa itu pertama niat ya, niat itu penting, niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu tabyid namanya. Itu tiap malam Pak harus kita ucapkan niat. Maka selesai tarawih kita berniat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau niatnya tidak diucapkan, terakhir mengucapkan niat itu ketika fajar atau ketika sahur. Lewat dari itu dianggap tidak sah puasanya. Nah, cuma niat ini kan sama dalam mazhab-mazhab itu kan niat ini macam-macam Pak. Artinya perbedaan mazhab itu apakah dilafazkan apa tidak. Ini banyak perbedaan ya. Sama cak salat itu kira-kira harus dilafazkan niat apa tidak salat itu. Misalnya usolli fardhus subhi rak'ataini istaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Harus tidak itu atau cukup dalam hati misalnya kita tidak dilafazkan. Boleh tidak? Sah tidak salatnya kalau tidak dilafazkan? Sah. Jadi sama cak puasa ini ya. Jadi diniat dilafazkan
ataupun niatnya dalam hati, misalnya ya Allah besok aku nak puasa Ramadan. Nah jelas ke puasanya itu maksudnya Pak. Jangan tiba-tiba kita bangun tidak tahu ini puasa aku hari ini ya. Nah, ya itu namanya tidak jelas. Diniatkan itu lah jelas kita nih sebenarnya. Apalagi ibu-ibu. Lah jelas puasa itu nak sahur itu nak ngapoi. Tidak kenapa nak sahur itu bukan nak puasa kan? Itulah puasa. Sama dengan sholat tadi ya, jadi boleh dilafazkan, boleh tidak. Nah, cuma dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu dilafazkan. Jadi apa? Untuk menguatkan hati dia meyakini melaksanakan untuk mengerjakan sholat. Lafaz niat ini untuk menguatkan tentang sholat. Ya, sengaja aku sholat atau apa subuh, maghrib, isya, maka biar dia jelasnya tidak salah. Sholat subuh tapi niatnya nak sholat isya, nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi jelas Allahu Akbar. Nah, ini artinya menekankan ya. Yang tidak boleh itu kalau berniatnya setelah takbiratul ihram, tak lafaznya Allahu Akbar usolli fardhu subhi raka'ataini mustahil. Ini tidak boleh ya. Baru sudah takbir dia langsung baru usolli. Ini tidak boleh. Ya, sebelum takbiratul ihram. Maka ini dalam fikih seperti itu tentang niat. Bahkan kalau ada yang misalnya berniat dia nak sholat, nyanyi dulu Pak. Ini bisa tak sholatnya? Bu, sadar Bu? Nak sholat nyanyi dulu sampai hadam. Kamu ke subuh nah kamu ke masjid. Nak sholat kata imam, kata ustaz tadi istawulis salah, istawa tadilu rahimakumullah. Di belakang ini karena dia masih terpikir dengan nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Allahu Akbar. Ini sah tak salatnya? Sah, karena nyanyinya sebelum takbir. Cuma pertanyaannya, ada akal apa tidak awam itu? Nggak apa tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Lah, sana sholat masih nyanyi. Iya kan? Nah, kalau secara fikih ya sah, karena nyanyinya sebelum sholat. Tapi ada akal apa tidak? Ini yang menjadikannya. Maka syarat berakal tadi penting dalam ibadah. Ya, seperti itu. Nah, jadi dua, niat dengan insya. Kalau mazhab Maliki mungkin ada mazhab lain, dia niatnya mungkin ada. Kalau mazhab Maliki itu 1 kali untuk 30 hari. Dia berniat langsung kayak itu 1 kali. Nah, tapi kita dalam mazhab Syafi'i maka untuk ngambil aman, kiai-kiai kita dulu, para ulama dulu buat. Jadi setelah sholat, asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah, selesai kita baca zikir-zikir langsung berniat sudah sholat tarawih. Kan bismillahirrahmanirrahim, agar jangan sampai kita terlupa dengan berniat. Ini dua itu saja ya. Baik, kita lanjutkan. Materi kita adalah adabus shaumi wa makruhatihi. Adab-adab puasa dan hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Lisyami adabun katsiratun nujizuha fi ma yali. Banyak kata kitab ini tentang adab-adab puasa, tapi kita ringkas baik. Nah, nujizuha fi ma yali. Kita ringkas beberapa hal, ya, semoga ini bisa kita laksanakan. Apa yang pertama? 1, ta'jilul fitri. Nah, ta'jilul fitri ini artinya menyegerakan berbuka, ya. Jadi menyegerakan berbuka itu artinya ketika azan langsung berbuka. Karena memang ya, jadi para sahabat itu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya boleh tidak Rasul kami ini menyambung puasa. Menyambung puasa itu artinya maghrib disambung lagi sampai sudah maghrib, isya, tarawih sampai malam. Ya, wisal namanya as-shaum al-wisal, puasa ditambah lagi. Karena pahalanya besar puasa nih Pak ya. Pahala puasa ini berlipat-lipat ganda. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Doa di bulan puasa, sedang berpuasa itu diijabah oleh Allah ya. 3 hal yang doanya
ditolak. As-shaim hatta yaftur salah satunya. Jadi orang berpuasa sampai dia berbuka. Ini tidak ditolak doanya. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kami puasa ini wisol, nyambung? Kata Nabi tidak boleh. Ya, puasa itu ketika azan maghrib harus segera dibatalkan, dipecah ke kalau kita bahasa kita nih kan, langsung berbuka, ta'jilul fitri. Wa yakunu dzalika isrun tahaqququ ghurubis syams. Jadi kapan itu kita mecah ke puasa itu? Takjilul fitri itu inda ghurubis syamsi, waktu matahari terbenam atau maghrib. Kalau kita ini ngambilnya. Ini artinya ketika azan itu segera. Maka bahasa Indonesianya dianggap dibuat apa? Takjil. Takjil itu kan makanan yang untuk kita mecah ke puasa itu. Nah, itu untuk mensegerakan berbuka. Wa dalilu dzalika ma rawahul Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilul fitr. Jadi manusia, kata Nabi, itu akan selalu dalam kebaikan, puasanya akan selalu dalam kebaikan, orangnya dalam kebaikan selama apa? Dalam bulan Ramadan, selama mereka mensegerakan berbuka. Ini yang pertama, segera ke berbuka. Nah, jadi kalau ada berbuka langsung. Ini ya kan waktu azan itu langsung. Wal iftaru ayyuftira ala rutab au tamar fa illam yajid fa'ala ma. Nah, jadi bukanya apa, mecah ke puasanya, batalkannya waktu azan maghrib itu pertama ala rutab. Rutab itu apa? Kurma muda atau kurma basah. Boleh yang muda, berbuka dengan yang muda. kurma mah. Agak kamu salah uji Ustaz. Berbuka dengan yang muda, yang utama. Kurma muda. Ya, kalau kata yang muda, au taman, yang tua. Tapi ini tentang kurma, bukan yang lain. Agak kamu salah tafsir. Uji Ustaz, yang tua dak ulama. Tapi iya, ini agak kurma kan itu kan, kurma tapi. Ya kalau kata kurma muda, kurma tua. Fa illam yajid fa alama. Kalau dak ada galon, tua kate, muda kate. Ini dengan air ya, kurma ini ya, jangan salah. Nah, riwayat Tirmizi, dari riwayat hadis Tirmizi wa Abu Dawud, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla ay yusalliya ala rutabat. Jadi Nabi sebelum salat itu jadi ya dengan kurma muda atau kurma basah. Ya, kalau kita nih mungkin ajwa, apalagi kurma anggur, kurma yang lembut-lembut itu, yang lemak-lemak itu ya. Fa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau Nabi tidak ada yang itu, kurma-kurma yang basah, yang lembut, yang bagus, yang muda tadi, ala tamarat. Nah, tamat tadi kurma-kurma yang kering, kurma kalangan itu, Pak. Nah, beda kan kurma yang dijual di Facebook dengan kurma kalangan. Kalau kamu Jumat tadi ke Talang Kelapo, ada kurma kalangan itu. Nah, itu agak keras-keras kurmanya. Nah, kok cak permen ini, kurma ini ya beda. Nah, itulah. Fa illam yakun hasawatim mimma. Jadi kalau tidak ada cukup dengan air putih, maka sholat setelah itu. Ustaz, aku misalnya tidak baca, mau tidak makan nasi berbuka ini, karena kita ini kan mata terhidang misalnya di rumah, atau misalnya makanan ada es, ada ini, yang mana yang lemak, mana yang utama kamu. Kalau kamu lebih nyaman makan dulu, makan tidak apa-apa, ya. Kalau cak mana Ustaz, aku masih kuat. Kurma buka langsung sudah itu sholat maghrib, silahkan mana yang kuat ya, mana yang ini, mana yang menurut kalian lebih, bapak-bapak, ibu-ibu lebih baik. Jangan sampai ya pas sholat terpikir, oh ya Allah, Allahu Akbar,
Ya Allah, celimpungan tadi dihabis dah, kira-kira kita pikir gitu, atau pelas arok. Maka silakan, walaupun memang diutamakan, ini kalau sudah mau berbuka dengan yang tadi, yang manis-manis tadi ya, kita sholat maghrib dulu baru makan setelah itu. Tapi kalau misalnya kita jauh, misalnya nak ke masjid jauh, silakan. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu sekalian. Tapi pada intinya yang pertama adalah ta'jilul fitri. Jadi mendahulukan atau mensegerakan berbuka. Yang kedua, as-sahur. Nah, sahur. Was-sahuru bifathis sin, ma yukalu fis sahar. Jadi ini wa yadummu sin ala wa dalilu istijabati marwahul Bukhari. Jadi sahur ini adalah al-aklu, artinya makan. Sahur ini makan. Jadi yang kedua, yang